Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farudur Alam Zain, nomor duduk mahasiswa 22052360861 dari program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas bagaimana cara formatting dasar menggunakan fitur Microsoft Word dengan menggunakan dokumen yang sudah saya siapkan di sini. Formatting yang dimaksud adalah formatting style heading, kemudian formatting table of content, dan formatting page number. Untuk pertama kali, tahapan yang pertama adalah kita akan melakukan formatting style, di mana kita harus mengubah atau membentuk style yang akan kita mau sesuai dengan ketentuan. Baik, di sini langsung saja kita langsung membuat formatting style dengan cara klik pada menu home, kemudian klik jendela pada style di sini, dan langsung kita arahkan untuk membuat new style atau membuat style baru. Klik. Pada properties di sini, sebagai pemisalan, saya akan mengganti namanya menjadi bab. Teman-teman bisa bebas untuk menamai di create new style from formatting sesuai dengan ketentuan yang di dalam dokumen. Kemudian di sini untuk style type-nya paragraf, dan di sini saya akan rubah di style based on-nya atau gaya stylenya menjadi heading 1 yang menandakan bahwa nanti di teks yang kita ubah atau kita buat itu mengikuti atau mengacu di heading 1. Kemudian untuk style for following paragraph, sini saya pilih untuk normal saja, dan kita memilih font dari teksnya. Sini saya menggunakan Calibri, dan untuk ukurannya adalah 16, dan jangan lupa untuk mengubah warnanya. Di sini saya mengubah warnanya menjadi warna blue. Kemudian justified atau rata kanan kiri, dan apabila sudah, kita klik OK. Arahkan style yang sudah kita buat ke teks atau kata yang ingin kita ubah. Oke, contoh di sini untuk babnya adalah di teks introduction. Jadi kita arahkan kursor di introduction, kemudian kita klik babnya. Nah, di sini akan secara otomatis untuk teks akan berubah menjadi heading. Kemudian apabila kita ingin membuat style baru, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita buka di jendela style, kemudian kita membuat style baru di sini. Untuk namanya kan tadi sudah nah, berformat bab. Kemudian di sini saya akan mengubah menjadi sub bab untuk mengikuti bab yang sudah dibuat sebelumnya. Ini untuk style tab-nya paragraf, kemudian style based on-nya yang tadi kan udah heading 1 atau mendekan bab 1. Untuk sekarang saya atur menjadi heading 2 yang berarti nanti heading 2 mengikuti heading 1 atau subbab mengikuti bab. Udah for paragrafnya saya ganti menjadi normal. Dan untuk formatting fontnya tetap saya bukan Calibri, kemudian untuk ukuran saya buat menjadi ukuran 13, dan untuk teksnya saya bold dan eh, miring, italic. Kemudian untuk warnanya saya samakan yang seperti tadi, warna blue di sini, dan justified. Bila sudah dirasa cukup, klik OK. Kemudian langsung saja kita arahkan kursor ke arah teks yang kita ubah, dan kita klik subbab. Nah, secara otomatis akan berubah seperti layar sini. Apabila kita ingin mengcustom lagi untuk ukurannya, kita dapat klik di sini
klik kanan, kemudian kita modify. Sini seperti tadi kita bisa mengcustom bila kita teksnya 13 maka nanti ukurannya menjadi kurang lagi ataupun kita mau mengecilkan, membesarkan. Jadi di sini bisa kita custom sesuai dengan keinginan. Cukup, klik OK. Nah, ini saya ubah. eh, Maaf, ini ada sedikit rancu. Sini saya ubah agak besaran. Kita ubah 12. Nah, jadi untuk pembeda antara bab dan subbab, untuk yang bab, untuk teksnya ukurannya menjadi lebih besar daripada subbab. Untuk melakukan heading, jadi kan kita sudah melakukan formatting style, jadi langsung saja kita pilih untuk kata atau teks yang ingin kita ubah menjadi subbab ataupun subbab. Sini untuk problem statement saya anggap menjadi subbab yang mengikuti dari bab. Maka kita arahkan kursor ke sini, kemudian langsung saja kita klik subbab. Baik, sudah terubah. Ya, ini adalah typo, kita hapus saja. Kemudian sini juga masuk ke bagian bab, maka kita ubah style menjadi subbab. Dan ini, baik, di sini untuk literatur studi, saya ubah menjadi bab dan di state of the art konsep 1 ini saya ubah menjadi subbab. Nah, dengan menggunakan format style, kita tidak perlu repot-repot untuk mengatur lagi font ataupun format teks kita. Kemudian di sini juga kita langsung saja klik ubah style dan di sini juga fundamental teori. Lanjut di sini fundamental teori mengikuti bab jadi subbab. Lakukan hal yang sama sampai dirasa cukup di halaman terakhir. Subbab method. Subbab. Kemudian di sini subbab. Timeline subbab. Baik, baik. Jadi sudah untuk kita formatting heading. Saya rasa sudah cukup. Apabila kita ingin mengcustom lagi, sama halnya seperti tadi, kita sebagai contoh, untuk research methodnya ini, ingin kita ubah menjadi bab, maka kita harus klik style bab. Oke, style bab, mengikuti dari ini, step 2 udah subbab, step 3 subbab, karena subbab, kita koreksi lagi, supaya dirasa tidak rancu. Dan pastikan untuk melakukan heading ini, formatting heading ini dengan benar sesuai, supaya nantinya untuk melakukan formatting table of content tidak rancu dan tidak mengulang-ulang lagi kesalahan yang sudah dilakukan pada heading. Nah, metode teori masuk ke subbab, kemudian metode teori 1 masuk ke subbab, start of the art konsep 1 masuk ke subbab juga. Di sini juga set of the art concept 1 juga masuk bab dan ini masuk bab. Baik. Baik, saya rasa di sini sudah cukup. Kemudian saya akan melakukan untuk pemberian format format ke caption pada gambar ataupun tabel. Di sini untuk pemberian format pada gambar, kita cukup klik gambar yang ingin kita beli
format caption atau keterangan dengan cara klik kanan pada mouse atau mousepad, kemudian arahkan mousepad atau pilih ke insert caption. Di sini kita dapat membuat label baru dengan cara new label dengan tujuan untuk mempermudah atau memperjelas caption yang ingin kita kasih di gambar. Untuk ini labelnya sebagai contoh saya ubah menjadi gambar yang berarti figur, kan bahasa Inggris, jadi saya ubah saja menjadi figur. Jadi di new label ini teman-teman atau kita dapat berkreasi atau bercustom sesuai dengan keinginan. Oke, apabila sudah dirasa kita klik OK. Kemudian jangan lupa untuk kita pilih posisinya di bawah. Ini sudah. Kemudian klik OK. Nah, di sini secara otomatis caption yang kita beri new label tadi dari new label akan muncul di bawah gambar. Dan lebih baiknya untuk pemberian caption diberi dengan caption yang berpoin. Maksudnya adalah berpoin itu diikuti dengan keterangan yang mendukung pada caption atau keterangan di gambar tersebut. Dari sini sudah ada contoh caption di dokumen yang sudah saya siapkan, maka kita cukup mengkopinya saja. Kita, kita saja di sini kita langsung lakukan ulang. Klik kanan, insert caption, kemudian spasi, langsung kita masukkan caption pointnya. Jadi klik OK. Nah, secara otomatis caption akan muncul. Nah, di sini kan untuk captionnya masih ada di kiri, sebelah kiri. Kita akan mengaturnya caption menjadi di tengah dengan cara Ctrl E. Jadi, secara otomatis caption akan secara mengatur di tengah atau center di tengah. Lakukan hal sama untuk gambar lainnya. Ini sudah ada eh, gambar, maka kita akan beri caption dengan caption yang berpoin. Sini sudah ada untuk contohnya caption berpoin, kita Ctrl X saja atau kita paste, sini kita hapus, kemudian beri caption, insert caption, spasi, kemudian Ctrl V untuk kemudian point caption. Oke, saja kita center dan centering di sini Ctrl E. Nah, secara otomatis akan di sini. Baik, untuk pemformatan caption pada gambar sudah. Untuk sekarang di sini saya menemui format yang digunakan untuk format caption tabel. Langsung saja kita lakukan hal yang sama seperti format caption gambar tadi. Kita insert caption. Kemudian kita di sini ubah new labelnya atau kita buat baru dengan cara di sini kan saya akan memberikan caption pada tabel, maka di sini saya beri labelnya menjadi tabel. Sudah, klik OK. Kemudian saja kita masukkan poinnya. Benar. Kita Ctrl X, kita ulangi lagi. Kita hapus saja, kita ulangi langkah seperti tadi. Sudah Ctrl V. Sudah. Kemudian kita ingin melakukan centering. Kita ketik Ctrl E. Nah, tampilan setelah diberi formatting caption akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama. Di sini juga ada tabel.
maka kita akan melakukan formatting caption pada tabel. Kita pilih insert caption, kemudian Ctrl V untuk memberikan caption point-nya. Oke. Dan Ctrl E untuk melakukan centering. Baik, di sini juga terdapat gambar, maka kita pilih, kita paste untuk caption point-nya, kita insert caption, kemudian sini kan udah berubah menjadi gambar, maka kita ganti di labelnya ini ke gambar. Nah, di sini. Atau bahasa Inggrisnya figure di sini. Baik, secara otomatis caption ini angkanya atau urutannya di aplikasi akan otomatis urut. Jadi figur 1, 2, dan ini adalah yang ketiga. Pastikan untuk posisinya tetap di bawah. Jadi belok serta hitam. Sudah, klik OK. Maaf, kita lakukan ulang. Memberikan caption point-nya. Oke. Nah, sudah kita lakukan centering. Tekan di tengah untuk teksnya. Sudah, kemudian di sini juga berlanjut di pemberian caption tabel. Sama halnya seperti yang tadi. Kita Ctrl E untuk memberikan caption point-nya. Insert caption. Ini kan tabel, jadi kita ubah jadi tabel. Tabel. Sudah, klik OK. Ctrl E. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk pemberian caption gambar ataupun tabel. Ini kita Ctrl E, kemudian kita hapus, kita kasih insert caption, kita ubah menjadi figur profil. Oke, kemudian di tengah, centering. Kemudian ini juga, ini step 1 belum masuk ke support, kita akan support sini. Baik, kita lakukan insert caption di sini. Ini kan gambar di figur, ini figur. Kemudian kita Ctrl X saja supaya cepat. Caption, Ctrl V. Oke, ini kita akan Ctrl E supaya teks captionnya sama gambarnya itu di tengah. Dan yang terakhir adalah figur ini, gambar ini. Ketik, caption, kita beri poin captionnya. Nah, blok, kemudian Ctrl E. Baik, untuk formatting caption, saya rasa cukup. Kemudian saya ingin memberi halaman pada dokumen yang sudah saya siapkan ini dengan cara klik, klik insert, kemudian kita pilih ke pack number, dan apabila kita ingin mengcustom dari halamannya di atas, di bawah, ataupun yang lainnya, kita bisa bebas pakai custom. Pada video kali ini saya menggunakan button of pack, kemudian tipenya adalah sebentar saya tipenya adalah two bars
bold number two. Nah, ini kan keterangannya seperti ini. Dimaksud pack atau halaman 10 dari total seluruh halaman 10. Jadi ini halaman ke-10 dari total halaman 10. Jadi untuk penulisan atau style eh, halaman, halamannya seperti ini. Kita dapat mengubahnya dengan cara pack number, bottom of pack. Misal kita ingin bottom of pack-nya di tengah bawah, kita klik sini. Nah, secara otomatis akan berubah. Saya ubah kembali di eh, teks yang tadi, bold number two. Baik. Pemilihan halaman, nomor halaman sudah. Kemudian saya akan memberi pemformatan daftar isi atau table of content. Di sini pastikan untuk eh, headingnya sudah dilakukan dengan benar dan sesuai, yang sesuai dengan saya katakan tadi di awal, agar tidak mengulangi hal atau kesalahan pada saat kita melakukan pemberian format tabel konten. Oke, langsung saja kita klik bagian reference, kemudian kita sebelumnya kita harus membuat halaman baru dengan cara kita insert dan kita klik blank page. Nah, di sini letakkan usernya di sini, nah, atau bebas dimanapun, yang penting di halaman baru. Kemudian langsung kita klik tab reference, table of contents, dan kita ingin mengcustom eh, daftar isinya atau table of contentnya. Sini dengan cara custom table of contents. Dan saya ingin merubah di bagian tab leadernya. Sini tab leadernya berformat titik-titik. Saya ingin mengubah formatnya menjadi tidak ada titik-titik ataupun semacam titik bantu lainnya untuk menyambungkan ke nomor halaman. Kita klik mungkin saja. Jika sudah dirasa cukup, kita klik OK. Mohon maaf, ini ikut ke heading, jadi kita Ctrl Z saja. Ini kita ubah menjadi normal saja. Baik, kita lakukan ulang. Reference, kemudian table of contents, custom table of contents, tab leadernya kita matikan. Jadi tampilnya seperti ini untuk nantinya tabel kontennya atau isinya, dan klik OK. Nah, kemudian kita akan memberikan sebagai contoh di sini kan saya membuat tabel of content daftar isi. Jadi saya klik di konten. Saya ingin merubah fontnya menjadi misal 26. Kemudian untuk warnanya di sini saya ubah warnanya menjadi biru. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memberi pemformatan pada figur yang telah kita buat pada tadi, insert caption. Maka dengan tahapan kita klik sama reference, kemudian insert table of figures. Di sini saya tetap memilih tab leadernya menjadi none. Kemudian caption label yang kita inginkan adalah figur-figur tadi, maka pastikan untuk caption labelnya adalah figur. Jadi apabila sudah dirasa benar,
Klik OK. Secara otomatis untuk daftar halaman di gambarnya kan secara otomatis muncul di sini dengan fitur reference atau formatting table of content. Kita kasih keterangan sama hal yang seperti tadi. Kita copy saja di sini. Kita ubah tabel of figures. Baik, sudah. Kemudian saya ingin memberi formatting table of content yang di bagian tabel dengan cara yang sama, insert di bagian menu reference dan insert table of figures, dan saya ingin memasukkan table of content dari tabelnya adalah dari tabel dengan cara kita ubah caption labelnya terlebih dahulu. Kita ubah ke tabel tadi. Sini apabila sudah dirasa cukup, kita nonton saja tabel sini, tabel ini. Oh, salah saya memasukkan. Kita ulangi lagi. Oke, lihat betul sini. Oke. Nah, seperti ini. Dan otomatis untuk daftar tabelnya akan terbuat di bagian table of contents. Untuk menambahkan, pastikan untuk kita atau teman-teman untuk memilih labelnya sesuai caption labelnya sesuai dengan nama yang sudah kita buat di new label tadi. Ini sudah, kemudian kita copy saja untuk memberi keterangan bahwa di sini adalah eh, tabel of atau tabel daftar tabel. Nah, ini mungkin, nah, mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan bagaimana cara formatting dasar menggunakan fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya dalam menjelaskan atau membahas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.